Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Warganet dimanapun berada pagi ini ya, Ramadan ke-15 insyaallah Ustaz ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, kemauan dan kemampuan ya, khususnya untuk teman-teman yang hari ini masih standby di rumah ya, masih setia di rumah menyaksikan program-program KNRP Kepulauan Riau selama kurang lebih 20 hari ke depan ya. Masih ada sekitar 5 atau 6 hari ke depan ya KNRP membersamai warganet dengan beragam programnya. Nah, seperti biasa ada kajian pagi ini kita akan membahas kajian duha kita atau kajian dai cinta dan peduli Palestina bersama Ustadz Riza Hafiz. Mana kabar Ustadz? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang sedekah di rumah. Nah, kalau kita bicara ada dua hal ya yang mungkin hari ini menjadi fenomena yang kita rasakan ya. Kita bicara tentang kesempatan dan kesempitan. Nah, kalau kita bicara tentang kesempatan, tentu Ramadan adalah kesempatan yang terbuka lebar karena sedekah di bulan yang mulia ini tentu berbeda dengan sedekah di bulan-bulan pada umumnya gitu ya. Bahkan pada bulan umumnya saja ya Allah melipat gandakan sedekah kita, apalagi bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Dan apalagi ini hari Jumat ya, dan Ramadan hari Jumat lagi. Subhanallah. Dan di bulan yang mulia Ramadan tentu nilainya tentu berbeda. Nah, kalau kita bicara satu hal lagi, kesempitan gitu ya. Nah, tentu warganet dimanapun berada di tengah hari ini semua merasakan ya bagaimana kita mengalami kesempitan ekonomi ya, ya mungkin yang kontraktor tunda bayar gitu ya. Ya. Ustadz Riza juga punya saya secara pribadi dan teman-teman juga punya fenomena yang hari ini kesempitan ekonomi yang kita rasakan di semua sendi kehidupan. Tapi tentu kita meyakini sebagai muslim yang beriman, sebagai muslim yang bertakwa, ini adalah dua hal ya, di tengah kesempatan plus kesempitan juga gitu. Tentu nilai-nilai sedekah kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kita diberikan ke lapangan, hari-hari sebelumnya di mana kita diberikan ke lapangan. Nah, pagi ini kita coba akan membahas plus nanti bagaimana kita sedekah di rumah itu apalah lebih afdol atau kita salurkan langsung gitu ya, atau bagaimana caranya ya. Tentu ada beragam lembaga yang bisa memfasilitasi, yang kredibel untuk memfasilitasi sedekah Bapak Ibu sekalian. Nah, baik ya, Ustadz Riza, insyaallah kita akan bahas itu. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang silakan berkomentar terlebih dahulu ya, mudah-mudahan dan sekaligus mengevaluasi apakah cukup jelas ya, sehingga nanti bisa kami perbaiki di tengah siaran langsung ini ya, atau siaran live streaming ya. Baik Ustadz Riza, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khair kepada Ustadz Dahroni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah, betul apa yang dikatakan Ustadz Dahroni. Sekarang ini memang keadaannya lagi dhayiq semua, lagi sempit. Semua segmen lah ya, nggak ada yang enggak ya. Yang ustadz guru ngaji juga lembaganya kembang kempis, yang berdagang juga begitu, yang dosen juga sama, semuanya kelas terbang, gajinya pun banyak yang terbang gitu. Jadi tapi memang ya kita harus bisa mengambil kesempatan memang di saat kesempitan, tapi kesempatannya positif untuk beramal soleh. Jangan pula ngambil kesempatan, salah satu contohnya yang negatif, orang lagi pandemik jual masker gila-gilaan harganya ya.
Jadi kalau orang bertakwa itu justru keluar karakter yunfikuna fisarra iwadoro itu yang sebenarnya natijah yang mesti kita ambil dari bahasan sedekah di bulan mulia di saat pandemik ini ya. Sebenarnya itu kan dua korelasi yang berat sebenarnya ya. Nah itu yang kita bahas hari ini, dan memang hari ini sedihnya kita Ustaz Dahroni, mental orang ketika pandemik ini menadah tangan gitu. Jadi ketika semua susah, ada yang nggak begitu susah pun belagak susah agar dapat sembako, agar dapat bantuan. Padahal sebenarnya keadaan momen begini harusnya yadul ulia ini kita amalkan, tangan di atas, gitu. Karena Nabi SAW juga mengatakan sebaik-baik sedekah itu bukan waktu kita banyak duit, bukan kita lagi lapang, enggak. Nabi mengatakan ya sedekahlah kamu wa anta sahihun syahih, ya takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu lagi dalam sehat ya. Orang kan kalau lagi sakit biasa rajin sedekah, minta doa orang. Cuman kata Nabi kalau kamu lagi sehat bersedekah itu yang paling afdal. Takhshal faqra, kamu sedekah waktu kamu lagi takut miskin, bayangin. Dia takut miskin tapi dia berbagi gitu kan. Wa ta'mulul ghina, kamu lagi pengen kaya, lagi berharap pengen kaya, uang lagi disayang-sayang, lagi di stok-stok buat stay at home, tapi dia berani untuk berbagi dengan saudaranya. Inilah ya sedekah yang paling afdal. Jadi bukan dari bilangannya. Makanya dari sekarang ini teman-teman netizen harus siap nih ya, kalau ada ajakan sedekah dari KNRP langsung akomodir. Jadi sedekah itu burhan kata Nabi, bukti. Dan buktinya dengan langsung komentar inbox ke KNRP, saya mau sedekah untuk misalnya berbagi orang buka puasa. Karena kita di Tanjung Pinang aja dengar ada beberapa ibu rumah tangga yang ngadu dia buka puasa pakai air putih saja gitu. Karena bingung juga, suaminya ojek, orang nggak berani ngojek karena takut ketularan, masalah nafasnya dan lain-lain. Akhirnya mereka terpuruk, dan kita kebiasaan selfish ini, kita mikirin diri kita sendiri. Ya itu yang sebenarnya jadi narasi awal untuk kita bahas jadi Ustaz Dahroni begitu. Oke. Baik warganet dimanapun berada, nanti bagi Anda yang ingin bertanya, kita lebih banyak interaktif saja, langsung saja bertanya di form komentar ya, kayak di fanspage Facebook KNRP Kepulauan Riau ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, kita template kita atau format kita lebih banyak sharing, diskusi. Silakan Bapak Ibu yang mau berpartisipasi ya, atau warganet yang mau berpartisipasi silakan bertanya gitu ya. Sambil jalan gitu ya. Sambil jalan kita berdiskusi. Nah, Ustaz Riza, kalau kita pahami kan tadi kita punya dua hal ya, kesempatan dan kesempitan tadi ya. Tentu kesempatan yang positif ya. Nah, kalau bagaimana gitu ya hukum ya, atau ya kalau dulu kan kita bisa bersedekah itu sebaiknya apakah kita gitu ya lakukan secara inisiatif datangnya, atau memang kita harus via lembaga atau bagaimana gitu. Dan bagaimana pula kan ya kalau dulu kan kita langsung ya, dan apakah boleh gitu misalnya kalau sedekah, infak, kan sekarang begitu banyak lembaga transfer gitu, nggak melalui orang, karena memang misal orang mau bayar zakat gitu tapi pakai transfer ke lembaga, karena memang kan interaksi segala macam dia dijaga gitu. Kalau saat ini gitu saat ini kondisi saat ini bagaimana? Jadi sebenarnya sedekah yang paling afdal dijemput oleh lembaga yang memang legal untuk menangani masalah itu. Karena di dalam ayat juga kalimat sedekah, zakat, walaupun di sini sedekah yang wajib, fardu atau yang sunnah, kalimatnya gini Ustaz, khudz min amwalihim shadaqatan, kan begitu. Ambillah ya dari harta-harta mereka sedekah. Nah, ini di sini para mufassirin mengatakan adalah maksudnya sedekah wajib termasuk zakat fitrah, zakat mal. Tapi perintah Allah khudz, berarti diperintahkan ada yang ngambil. Ya. Kenapa? Jadi sebenarnya sedekah yang paling afdal itu kita bermitra dengan satu lembaga amil atau yang semacamnya NGO, karena ada dua keuntungan. Yang pertama, ya dia akan dapatkan doa dari amil yang mendoakan, karena di dalam ayat itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum. Jadi perintah kepada Allah, ambil sedekah mereka. Jadi di zaman para sahabat tuh lebih kooperatif
lembaga-lembaga ini, infak, zakat, sedekah untuk mengambil ke sana. Pertama nanti ada doanya ya. Kalau kita langsung ke penerima kan tidak ada doanya. Itu doa yang luar biasa barokah karena doanya itu diperintahkan Allah. Ya ajarakallahu fi ma ataita kan itu, mudah-mudahan barokah, jazakumullahu khairan. Yang kedua, kita bisa menjaga izzah ya para fuqara, masakin dan orang-orang yang menerima. Bayangin kalau sebenarnya yang kita mau kasih sedekah ini masih ada hubungan besan misalnya. Dia malu dong gitu kan, malu untuk menerima sedekah dari besannya sendiri gitu. Bayangin kalau tidak ada pihak ketiga yang membantu memfasilitasi terjadinya sedekah ini, karena pentingnya itu adalah menjaga izzah kehormatan orang yang menerima. Yang ketiga, orang yang bersedekah dengan via amil, dengan pihak ketiga, ini juga mendapatkan keikhlasan yang lebih aman. Yaitu dia nggak mendapat pujian dari orang yang nerima. Dia nggak mesti terlihat orang, tahu-tahu dia punya harta nyampe aja kayak membutuhkan, esensinya itu. Jadi apalagi seperti sekarang ya, pandemi ya, daripada nanti kita ke masjid atau ketemu orang langsung bersalaman, interaksi, kita nggak tahu penyakit itu di mana, maka justru afdal sekarang kita menghubungi pihak ketiga. Tentunya ya masukan saya kepada pihak ketiga yang mengurusi ini harus betul-betul menjaga protokol kesehatan penanganan wabah gitu. Jadi positif aja justru melalui caranya. Kemarin banyak yang nanya ke saya, Ustadz gimana caranya kita mau zakat ke lembaga-lembaga terkait. Saya bilang yang pertama hitung dulu berapa beras yang dimakan, berapa pokoknya bilangan zakatnya, zakat malnya dihitung. Kemudian hubungi pihak lembaga tersebut ya, transfer uangnya, kirim nama-namanya, kemudian minta doakan. Jadi tetap penerima itu misalnya admin dari lembaga KNRP misalnya terima ini boleh dipublikasikan ya. Ini zakat infak sedekah dari fulan bin fulan, kami doakan ajrakallahu fi ma ataita. Jangan lupa doanya itu doa yang berkah. Jadi ini salah satu keuntungan kita memanfaatkan perangkat yang Allah berikan kepada kita di saat-saat pandemik ini, boleh melakukan alternatif sedekah dan sebenarnya memudahkan kita dan banyak faedahnya, kemaslahatnya buat yang lain. Nah itu. Ini belum masuk urgensi sedekah nih kita ya. Masih bahas tentang ini ya. Oke ya, Bapak Ibu warganet dimanapun berada ya, silakan saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tulis langsung di kolom komentar fanspage kami. Nah Ustaz, nah kita masuk ke Saripatih ya, diskusi kita. Nah kalau dalam konteks Al-Quran dan hadis ya, apa sih sebenarnya urgensi sedekah ya dibanding ibadah-ibadah yang lainnya gitu ya. Kalau dalam konteks Al-Quran dan hadis ini kenapa Allah menganjurkan bahkan dalam Al-Quran apabila bersedekah Allah akan melipat gandakan segala macam gitu kan. Yang pertama yang menarik di salah satu ayat terakhir ya, 2 ayat terakhir dalam surah Al-Munafiqun, rupanya saudara nih, sedekah itu amal yang kalau bisa orang yang udah mati pengen kembali lagi ke dunia, yang dia pengen kejar itu sedekah, bukan amal haji umroh, bukan. Ya, dan ini disebutkan Allah dalam firman-Nya ketika Allah perintahkan sedekah itu, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari apa yang kami rizkikan sama kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, kata Allah, sebelum kematian datang kepada kalian. Jadi sedekah kamu sebelum mati. Nah, kenapa? Karena kalau udah mati, kita udah lihat pahala, kita udah lihat surga, gambaran surga neraka, kita kepengen sedekah. Kenapa Allah bilang fayaqula rabbi laula akhartani? Maka kalau ada orang yang sudah mati, dia bisa memohon kepada Allah, dia akan minta apa? Laula akhartani, ya Allah, kalaulah engkau akhirkan pending matiku sejenak. Ya. Kalau dia sudah mati nih orang ini, kata para ulama sudah mati, dia udah lihat ganjarannya. Rupanya ketika dia preview semua amalnya, yang paling besar itu sedekah. Karena sedekah itu luar biasa. Ketika gara-gara kita sedekah, orang yang badannya sakit, gara-gara kita sedekah sembako misalnya, dia jadi sehat, jadi ibadah. Selama energinya dipakai ibadah, ngalir buat orang yang bersedekah itu. Ya, maka ketika orang ini meninggal dunia, dia lihat segala preview amalnya, rupanya sedekah itu menempati rating cukup tinggi di atas. Akhirnya dia minta apa? Dia minta kembali lagi. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri kesempatan aku
mati aku tunda sedikit lagi, fa asaddaqo, aku mau bersedekah, wa akum minas solihin, baru dia bikin amal soleh yang lain, dan aku jadi orang yang soleh. Tapi kenapa redaksi pertama itu sedekah? Semua para ahli tafsir membahasnya. Karena apa? Karena ketika orang ini di akhirat dia melihat pahala sedekahnya, sedekah itulah yang rupanya memadamkan dosanya. Sedekah inilah yang rupanya pahalanya sangat tinggi, sehingga mungkin dia waktu hidup minimalis, dia ada ajakan dari KNRP, infak Palestina, infak guru ngaji, sedekah ini, dia cuek-cuek aja gitu kan. Maka waktu di akhirat dia nggak akan cuek lagi. Tapi ketika dia meminta di akhirat untuk balik, semua sudah nggak ada kesempatan. Karena itu ayat ini kata para ulama harusnya menjadi tadzkirah liman hayah, bagi yang masih hidup. Jangan sampai kau nyesal seperti itu. Karena di antara penyesalan orang yang mati adalah dia minta balik ke dunia agar bisa tunaikan sedekah sebanyak-banyaknya hartanya. Nah, dan Rasulullah juga nyontohin ketika beliau meninggal itu habis hartanya dibagi, sampai tanah-tanah semuanya dikasih, aset-aset dikasih. Sahabat juga demikian. Iya, sahabat gitu. Anti banget kalau meninggal dunia itu ninggalin uang banyak, dibagi ke anak, dibagi ke aset, dibagi untuk agama. Pokoknya diwakafin. Kalau kita kan ini, ya kita kalau orientasi kita kalau kita mati tinggalin 7 turunan gitu ya. Sehingga kita tidak melatih anak kita menjadi orang yang berdikari. Kita lebih senang meninggalkan materi daripada meninggalkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya warisan yang paling berharga. Jadi begitu ekspektasinya. Jadi buat teman-teman semua yang menyaksikan ini, sedekah itu amal yang paling dinantikan orang yang mati. Karena apa? Karena begitu dahsyatnya pahala dari sedekah itu sendiri. Nah itu mungkin dari perspektif Quran itu seperti itu. Ya karena orang yang mati ingin dikembalikan untuk bisa sedekah. Tapi keinginannya itu kan cuma penyesalan yang gak akan bisa direalisasikan. Nah, gitu. Jadi kita yang dengar ayat ini masih di alam dunia, buruan deh sedekah. Ya, jadi saya ajak lagi cepat-cepat kirim komentar inbox ke KNRP, apa ya Ustadz, apa yang bisa kami lakukan sedekah, banyak modelnya. Ya. Karena itu bahasa sedekah sendiri Ustadz Dahroni. Ya benar. Bahasa sedekah sendiri itu beda dengan infak. Apa beda dengan infak? Infak ini kan harus berupa uang. Iya kan? Kalau infak tuh harus ya dari harta, uang, benda. Tapi sedekah enggak. Sedekah itu lebih luas cakupannya, lebih general. Senyum sedekah, ya kan? Sholat duha sedekah sama sendi-sendi. Jadi sedekah itu lebih global. Jangan sampai ruang yang sangat besar ini kita nggak kontributif di dalamnya. Jadi kira-kira itu supaya ya kita jangan pernah menyesal sedekah itu, dan jangan takut miskin deh. Jangan takut. Kita kan kadang-kadang ya sedekah itu takut nggak makan, dan nggak ada sejarahnya ikhwah fillah orang yang jadi jatuh miskin gara-gara sedekah, nggak ada nggak ada, belum ada ceritanya. Kenapa itu orang miskin? Karena dia keseringan sedekah? Nggak ada. Malah orang yang sedekah itu malah dialirkan, fatahallahu lahu abwabar rizq, dibuka oleh Allah pintu rezeki yang lain gitu. Apalagi didoain sama orang yang susah, doakan dia mudah-mudahan rezeki bapak mudah, dibuka tuh oleh Allah dari pintu yang lain. Nah kira-kira begitu. Oke. Nah baik sahabat netizen, sahabat Palestina dimanapun berada. Nah kalau kita bicara tentang sedekah, ya banyak memang tolak ukurnya kan tidak hanya mampu dari sisi finansial atau mampu dari sisi ekonomi. Banyak juga orang yang nggak mampu tapi bersedekah juga gitu. Nah kalau dalam kajian sirah atau historis kan banyak ya, ada sahabat Rasul Sa'labah ketika dulu dalam kondisi tidak mampu, lalu mampu tapi Allah minta Rasul meminta zakatnya tapi muncul sifat kekikiran gitu ya, sifat kekikiran. Itu yang mesti kita lawan deh ya. Itu apa yang menyebabkan padahal dulu sempat soleh, rajin gitu ya, tapi Allah apa yang melatar belakangi sehingga orang yang mampu justru jadi kikir gitu kan. Sebenarnya kalau dalam kajian ini nih persoalan apa sebenarnya Ustaz Riza? Sebenarnya ini fitrah ya. Fitrah. Cinta sama duit, senang sama harta itu fitrah manusiawi. Ya, tapi jangan berlindung di balik fitrah. Gara-gara fitrah kita jadi bakhil. Makanya di dalam bahasa Quran tuh ada bahasa yang bakhil, ada yang namanya syuh, ada dua. Bakhil itu dia nggak mau makan kecuali dari orang lain, harta dia nggak mau habis.
Kalau syuh itu dia punya sendiri aja disayang. Saking bakhilnya untuk diri sendiri, itu namanya syuh. Karena itu dalam surat Al-Hasyr Allah menyebut wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dibebaskan dari kekikiran tingkat akut, dialah orang yang beruntung. Dan kita mesti paham dulu, yang namanya cinta harta tuh kita semua suka. Ustadz ngomong sedekah, emang Ustadz gak suka harta? Ustadz Rizal, ya saya suka, doyan, kita gak munafik. Ustadz Taroni juga suka, senang. Kita semua fitrahnya. Dan dalam Quran Allah bilang begitu, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah. Kalian itu memang tuhibbunal mala, cinta dengan harta, bahkan bukan sekedar cinta, bahasanya hubban jamma, kecintaan yang menumpuk. Jadi kecintaan yang mutasyaddid, sangat kuat cintanya. Ya. Nah karena itulah ketika Nabi dalam hadis riwayat Muslim mengatakan wasadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Nah ketika kita dengan cinta pada harta itu, kita bisa mengkerat ego kita, berbagi pada orang lain, inilah bukti keimanan. Makanya salah satu bukti iman kita itu betul-betul ada, nyangkut di hati adalah ketika kita bisa ringankan diri kita yang suka harta itu untuk berbagi dengan yang lain. Jadi dan sedekah itu sedekah ini yang nggak mesti besar, nggak mesti besar. Karena itu lihat bagaimana Nabi mengatakan kalau nanti umat akhir zaman lau anfaqtum mithla zabadin ya zahabin Uhud, kalau seandainya umat akhir zaman bersedekah satu gunung emas seperti Uhud untuk menyaingi satu kantong gandumnya sahabat, susah disaingin. Kenapa? Karena itu yang kita bahas tadi, sahabat bersedekah satu kantong tepung gandum saat keadaan kesempitan, mereka ambil kesempatan pahala itu. Gitu ya. Jadi nggak dilihat dari jumlahnya, tapi momentumnya. Momentum. Jadi misalnya kita punya uang nih, nah kita punya uang misalnya 1 miliar, kemudian hubungi KNRP, saya mau infak untuk Palestina 1 juta gitu ya. Kelihatan 1 juta wah, tapi kalau kita komparasi dengan aset yang dia punya biasa aja. 1 juta 1 juta kan 1 miliar tuh 1.000 juta. Dibanding ada orang yang punya uang 200.000, kemudian dia hubungi KNRP, Ustadz Dahroni saya pengen sedekah ya 100.000, saya punya 50.000-nya buat tolong dibagikan iftar untuk orang-orang yang susah. Ini justru lebih bernilai di sisi Allah karena momentumnya itu, ini emas banget. Saat pandemik bulan Ramadan, tawaran sedekah jangan sampai kita tidak akomodir. Karena itulah ada kesempatan besar meraih pahala yang besar di balik kesempitan yang dialami umat saat ini. Jadi momentumnya. Jadi nggak usah kayak kemarin ya, sempat saya dengan tim ada orang yang mau sedekah. Cuman susah kali dia bilang, kenapa malu? Biasa orang kalau sedekah ke pesantren Ustadz ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Saya pengen sekian, dia sedikit. Sampai dia, saya nggak enak Ustadz, dia malu. Saya yakinkan ibu dan kita nih sebagai mungkin penerima, penyalur harus memberikan suatu spirit motivasi. Kami nggak lihat nilainya. Ketika ibu niat karena Allah dan waktu itu mungkin dia butuh juga, dia mau berbagi, inilah sebaik-baik sedekah. Karena itu gandum di zaman sahabat dibagi kepada sahabat yang terancam akidahnya dikafirkan, itu lebih berharga dengan kita berinfak 1 gunung Uhud emas. Itu luar biasanya momentum. Maka momentum itu terbentang luas bagi kita saat ini. Nah warganet dimanapun berada, tadi disampaikan Ustadz Riza ini momentum ya, momentum bagi kita untuk bersedekah ya. Sebelum ke Ustadz Riza, KNRP mengumumkan seolah KNRP Kepulauan Riau ya, yang difasilitasi teman-teman pengurus pusat dan punya program ya bagi warganet dimanapun berada. Dalam bulan Ramadan ini kita punya 4 paket Ustaz. Yang pertama paket iftar jama'i. Paket iftar jama'i itu ya nominalnya senilai Rp100.000. Nah itu paling per paket, per paket ya. Ada paket sembako ya, hari ini juga Palestina juga mengalami hal yang serupa. Jadi ya mereka sebenarnya sudah lockdown belasan tahun ya, bahkan puluhan tahun. Tapi memang Palestina masih cukup unik ya, laporan dari teman-teman di sana dari ratusan negara ya, Palestina relatif kecil dari sisi jumlah ya. Nah yang ketiga kita punya paket bingkisan lebaran, dan terakhir paket untuk santunan anak yatim penghafal Al-Quran ya 350.000, dan bingkisan lebaran itu 500.000, dan bingkisan sembako itu Rp500.000. Nah insyaallah bagi Bapak Ibu yang berminat
silakan nanti inbox teman-teman di KNRP atau Facebook KNRP. Insya Allah kita siap memfasilitasi ya. Insya Allah 10 hari terakhir kita akan menyalurkan bantuan yang warga Indonesia ya, yang akan kami sampaikan ya sesegera mungkin melalui kerjasama. Kita ada kerjasama 20-an NGO Insya Allah, dan alhamdulillah kemarin kita juga banyak ya dapat kiriman doa. Terakhir kemarin kita dapat dari Ustadz Al-Attar ya, dari jalur Gaza, langsung mendoakan Kepri mudah-mudahan sesegera mungkin bisa normal kembali. Amin. Ya. Alhamdulillah ya. Nah baik, Ustadz Riza, ada satu hal lagi. Kan kadang-kadang orang suka ragu nih. Ini untuk warganet lah ya. Oh kalau ada yang bersedekah dipoto lalu oh ini ria gitu ya. Oh, pas itu bagusnya tangan kanan yang memberi tapi tidak diketahui tangan kirinya begitu kan. Kalau kita banyak saya perhatikan relawan-relawan filantropi atau lembaga sosial atau lembaga kemanusiaan memposting gitu kan ada beberapa rekan kita. Lalu tuh banyak tuh yang komentar. Nah, ini untuk warganet lah ya, secara awam sebenarnya gimana terkait bab ria ini gitu ya. Jadi bagaimana ya, padahal kan kalau kita ketahui ria ini hanya ya kita dan Allah yang tahu, tapi bagaimana kemudian kita memelihara sedekah kita agar kemudian, karena kan akan hangus ya, syarat ibadah itu kan selain sangat tipis sekali ya. Tipis sekali seperti kulit bawang gitu ya. Nah, itu gimana Ustaz, cara kita mengganti sifasi ya. Kadang-kadang kan setan itu kan hebat gitu, menggodanya nggak di awal, di tengah, tapi di akhir juga gitu kan. Nah, itu gimana biar kita bisa terbebas ya, agar sedekah kita kan menjadi nilai gitu. Karena ada kan sedekah itu justru nggak dinilai dari Allah karena tadi ya pengen dipuji, pengen. Nah, itu gimana? Bahkan banyak ya, beberapa hari ini ada dermawan yang di Tanjung Pinang ini, dia sedang bagi-bagi sembako, tapi akhirnya dia putuskan bilang ke saya sebenarnya bergerak Ustadz, tapi saya tidak mempublikasikan. Kenapa? Karena sekarang zamannya bully. Kalau kita posting padahal itikadnya baik, tapi dianggapnya jadi tidak baik gitu ya. Nah sementara sebenarnya niat itu tidak mau diupload atau tidak diupload nggak ada urusannya. Bisa juga nggak diupload, dia ria bisa aja. Sebenarnya kesempatan itu bisa datang. Maka ketika kita menambahkan sedekah sebenarnya nggak ada masalah. Tujuannya apa? Untuk mensibegoh orang lain, menjadi inspirasi untuk orang lain. Karena zaman sekarang nih orang pengen ngelihat sesuatu yang nyata. Saya mau buat lah. Kenapa? Saya lihat dia tuh bisa. Saya juga bisa gitu. Jadi kalau niat kita untuk syiar, untuk berdakwah, untuk menjadikan qudwah, contoh, itu nggak ada masalah. Cuman kalau kita takut terjebak dengan penyakit ria ini, rumusnya ada 3. Yang pertama, kita tashihun niyah ya qoblal amal, fil amal wa ba'dal amal. Sebelum kita upload, sebelum kita lakukan sedekah itu, diverifikasi dulu niatnya karena apa. Kemudian saat sedang berlakukan, lurusin terus niatnya, dan setelah melakukan ya lurusin terus niatnya. Terus dari mana barometernya dia ini ikhlas, lulus dari bab ria. Mau dibully, mau dipuji, dia bodoh amat, dia tetap sedekahnya langgeng. Itu ukurannya. Ada yang orang gara-gara di komen orang, dia sudah upload, akhirnya dia nggak sedekah lagi. Maka ini dia menghentikan amal karena takut ria, fahuwa ria, itulah ria. Jadi kalau mau upload untuk mensiarkan nggak apa-apa, lurusin, pancangkan niat karena Allah, dan jangan terpengaruh dengan komentar orang. Karena rumusnya dalam media sosial saat ini, netizen tidak pernah salah. Netizen itu maha benar ya itu ya. Nah, tadi ya warganet dimanapun berada, jadi tidak ada masalah yang mau ada pertanyaan. Oke. Kita sambil pertanyaan ya. Sebentar. Mungkin tim bisa bantu di handphone saya nggak kebaca. Ada pertanyaannya? Belum masuk mungkin. Sambil saya lanjut aja ya. Oke, lanjut, silakan. Jadi teman-teman sekalian, kalaupun kita mau silent kan sedekah kita, fahuwa khairul lakum. Sebenarnya lebih bagus begitu, silent. Tapi kalau NGO kayak Ustadz Dahroni, KNRP nggak bisa silent. Nanti kan dibilang transparan. Mana ini cuma menarik sedekah kok nggak ada penyaluran? Wah bisa fitnah. Itu akan menimbulkan suudzon. Jadi perspektif itu tidak semata-mata dipandang dari satu sisi, Ustadz. Jadi bisa aja kita lakukan. Sambil nunggu yang bertanya, silakan teman-teman yang bertanya.
Dan kalau bisa nanya rekening deh kalau bisa ya. Gak usah nanya bab sedekah, nanya rekening saya pengen transfer sekarang gitu. Oke, siap. Udah ada? Oke, ini Ustaz dari seorang warganet karena kami punya dua pola via WhatsApp sama via Facebook ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz Riza, investasi sedekah menurut Islam itu seperti apa ya Ustaz? Dan bagaimana hukumnya jika seorang anak kecil mensedekahkan uang jajannya kepada yang membutuhkan, dan apakah pahalanya juga dapat untuk orang tuanya? Masya Allah. Gitu ya. Waalaikumsalam. Jadi nah kalau teman-teman KNRP memang cukup banyak ya peristiwa-peristiwa di lapangan, ada seorang anak kecil ngasih tabungannya gitu ya ke kami gitu ya. Nah itu gimana Ustaz? Yang pertama ya boleh sekali. Justru ini aset emas orang tua yang bisa menginspirasi anaknya menjadi seorang yang munfik. Ini orang tua sukses. Hadisnya apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa menunjukkan kepada satu jalan yang baik, falahu ajruhu, maka dia dapat pahalanya, wa ajru ma'amila fihi, dan orang yang mengamalkannya. Jadi anak ini bersedekah untuk misalnya saya nitip Ustaz Dahroni untuk bantu anak-anak penghafal Quran di Palestina. Berapa? Ini tabungan saya 1 juta, hasil jajannya disisihkan. Maka 1 juta itu ngalir ke orang tua. Karena apa? Didikan orang tuanya. Didikan orang tuanya. Kalau nggak ada didikan orang tua, nggak ada tarbiyah auladiyah di rumah, nggak mungkin ini anak 1 jutanya untuk dia mau infakkan, nggak mungkin. Makanya jelas pasti mengalir, ya, karena hadisnya ya, bahkan kita menginspirasi bukan anak, orang lain aja. Anak orang terinspirasi gara-gara kita. Misalnya saya ceramah nih di sekolahan, kemudian anak-anak sekolah, anak-anak itu berinfak untuk Palestina, berinfak untuk yang lain, maka saya akan dapat aliran pahalanya. Apatah lagi orang tua. Jadi justru ini aset yang luar biasa kepada orang tua. Kalau anak nggak dididik, pasti dia punya 1 juta beli apa? Beli gadget baru, beli mainan baru, ya, atau habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi insya Allah khair mengalir kepada orang tua. Dan ini kalau Anda bisa mendidik, mentarbiyah anak untuk seperti ini, insya Allah akan jadi aset yang berharga. Dari kecil terinspirasi karena arahan orang tua, ngalir terus. Bahkan orang tuanya meninggal nih di dalam kubur, anaknya bersedekah waktu dia sudah besar, sudah dewasa, maka mengalir jadi aset buat orang tuanya di kubur. Maka cetaklah anak yang begini. Jangan cetak anak-anak kita menjadi anak yang bakhil, ya, karena Anda akan kehilangan investasi yang besar dari zuriat kita itu. Oke. Baik warganet, kami menginformasikan tadi karena sudah disinggung juga pertanyaan tentang anak ya, bagaimana investasi. Nah kami membuka, silakan Bapak Ibu yang berminat nanti boleh ambil ya, boleh ambil di kantor, atau kami selama 20 hari ini menjadi makelar, atau kita anterin ya, marketing kita anterin ya. Jadi teman-teman juga mengambil tadi ya peluang sedekah. Saya pun ya sedekah kan nggak hanya masalah uang ya, tapi tenaga, pikiran juga adalah hal yang ya lebih luas tadi seperti yang katakan Ustadz Riza Hafiz ya, bagaimana momentum ya, komitmen ya, ya banyak hal yang tadi sudah kita diskusikan. Nah baik Ustadz, terakhir mungkin apa nih ya closing statement Ustadz untuk bulan Ramadan, bulan yang mulia dan kalian dengan sedekah ini ya, bagaimana supaya kita kemudian nggak ada nggak ragu-ragu lagi, cepat action gitu ya. Jadi jangan sampai ini cuma 15, ini lama nggak terasa udah Ramadan ke-15, udah setengah ya, udah setengah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi 10 hari pertama, 10 hari kedua ini mudah-mudahan kita lebih baik lagi, jangan sampai kemudian down lagi gitu, apalagi nanti setelah Ramadan udah keburu ngebut di awal. Nah mungkin itu pertama. Yang terakhir, bagaimana supaya spirit sedekah ini kan, Ramadan ini kan sebagai bulan melatih diri, bagaimana kemudian 11 bulan ke depan ini kita jadi lebih peningkatan amal itu nggak ngedrop lagi gitu. Jadi kuliahnya di sini, nanti aplikasinya setelah Ramadan. Aplikasi gimana Pak, konsistensi jadi bersedekah selama Ramadan itu biar bisa tetap terjaga gitu. Jadi di bulan Ramadan ini ya, karena kita memang berada di momentum Ramadan, dua amal yang dilakukan Rasulullah yang paling intens adalah baca Quran, dan Rasulullah itu sedekah. Bahkan bahasa sedekahnya udah bahasa tinggi.
sedekahnya beliau itu lebih cepat min rihil mursalah, dari angin yang berhembus. Iya. Itu saya lihat beberapa catatan dari para ahli hadis. Rasulullah itu kenapa di bulan Ramadan itu ajwadun nas, ya, orang yang paling dermawan, ya. Dan dia basicnya kan Rasulullah dermawan, tapi kalau di bulan Ramadan super dermawan. Ya, bahkan lebih dahsyat dari min rihil mursalah, dari angin yang berhembus. Apa maksud angin berhembus? Biasanya Nabi membantu orang, ya, 1, 2, 3 item gitu ya. Di bulan Ramadan seluruh pintu Nabi tunaikan sedekah. Jadi di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ada